90% polis asuransi itu ternyata tidak pernah diklaim. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos. Padahal mereka sudah bayar premi berbulan-bulan hingga beberapa tahun. Mari kita cari tahu sumber masalahnya. Ada beberapa alasan utama mengapa banyak orang yang sudah punya polis tapi tidak pernah mengajukan klaim. Yang pertama, karena mereka tetap sehat hingga usia tua. Mereka ini tetap punya polis karena telah memiliki mindset perencanaan keuangan yang baik dan matang. Meskipun mereka yakin sehat, tetap saja mereka punya polis. Mereka yang menjaga gaya hidupnya tetap sehat, menyebabkan risiko terjadinya klaim itu menjadi lebih kecil. Nah, masalahnya, ada beberapa jenis polis yang masa perlindungannya itu berbeda-beda sesuai yang tertuang pada kontrak. Ada yang sampai usia 55 tahun, ada yang 99 tahun, ada yang 120 tahun, bahkan ada yang hanya cuma 1 hari saja. Jadi jika Anda memilih masa perlindungan yang pendek, kontraknya kan sudah selesai. Maka setelah kontrak selesai tidak ada lagi klaim yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi. Contoh, Anda punya asuransi kecelakaan naik pesawat terbang. Jadi setelah Anda turun dari pesawat, kontraknya putus. Nah, keluar dari bandara terjadi kecelakaan, maka polis itu tidak bisa digunakan untuk mengajukan klaim. Yang kedua, karena kurangnya pemahaman. Tidak semua orang memahami secara detail tentang polis asuransinya. Mereka itu tidak tahu kapan dia harus mengurus klaim. Ya jelas tidak ada yang tahu ya. Dan bagaimana cara mengajukan klaim. Itu tugas Anda sebagai nasabah dan kewajiban dari agen untuk membantu menjelaskan. Nah, kalau Anda sudah membayar polis itu selama 5 tahun, lalu berhenti di tengah jalan, apa bisa klaimnya diajukan? Padahal kontraknya itu masih panjang. Nah, inilah kasus yang paling banyak ketika dia punya polis, nggak bisa diajukan klaimnya karena sudah tidak aktif. Yang ketiga, proses klaim yang dianggap rumit. Beberapa orang menghindari proses untuk mengajukan klaim karena dianggap rumit dan memakan waktu. Ada yang terpaksa harus mengurus klaimnya itu datang ke Jakarta, khususnya untuk kasus perusahaan asuransi yang sudah diambil alih oleh negara. Saya ingat ada dulu teman saya ngajukan klaim untuk asuransi bumi AC. Nah, karena itu sudah diambil alih oleh negara, maka dia harus datang ke Jakarta. Lah, kalau dia itu tidak datang untuk mengurus, lalu siapa yang salah? Yang berikutnya, takut ditolak. Ada kekhawatiran jika klaim yang diajukan itu akan ditolak oleh perusahaan asuransi. Sebenarnya, kekhawatiran ini tidak perlu kalau dari awal sudah menjelaskan kondisinya lebih konkret di awal. Kelebihan polis asuransi adalah merupakan kontrak perjanjian yang menggunakan bahasa hukum untuk menghindari multitafsir. Yang ditulis itulah yang dibayar, yang tidak ditulis itu tidak akan pernah dibayar. Namun yang namanya kondisi masyarakat saat ini, khususnya untuk penyakit-penyakit ya, ini terus berkembang, jenis penyakit itu terus berkembang. Nah, sehingga beberapa jenis penyakit baru itu mungkin tidak akan di-cover. Sekarang pertanyaannya, apakah memiliki asuransi yang tidak pernah diklaim itu merupakan sebuah kerugian? Tidak, teman-teman. Tidak sama sekali. Anda tidak rugi. Tidak, punya polis asuransi itu sebenarnya seperti memiliki rekening ketenangan pikiran. Peace of mind. Dia memberikan rasa tenang atas risiko masa depan. Jika suatu saat terjadi risiko yang tidak diinginkan, maka Anda tetap memiliki perlindungan finansial. Lalu apa keuntungannya memiliki asuransi? Semua dapat dikabulkan dengan kata. Yang pertama, ketenangan batin. Meskipun mungkin polis Anda tidak Anda klaim, Anda akan tetap merasa lebih tenang karena sudah memiliki perlindungan finansial. Yang kedua, perlindungan aset. Asuransi ini jelas dapat membantu melindungi aset Anda dari risiko kerugian finansial karena terpaksa harus dijual. Masalahnya banyak orang punya polis, nilai proteksinya, nilai klaimnya tidak sebanding dengan aset dan hutang yang dia miliki. Asetnya 1 miliar, hutangnya 300 juta, klaimnya cuma 20 juta, ya tentu saja tidak cukup. Yang berikutnya memberikan sebuah rasa tanggung jawab. Memiliki asuransi adalah sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan cinta terhadap orang-orang yang Anda sayangi. Jadi, Anda tidak merasa bersalah karena Anda terpaksa harus pulang lebih awal dari dunia ini. Yang terakhir, dia bisa memberikan nilai derma sosial. Sejatinya, asuransi syariah adalah upaya sesama peserta yang diniatkan untuk saling menolong tanpa melihat apa agamanya, apa latar belakangnya. Ketika kita membayar premi dan orang lain itu mengalami musibah, sesungguhnya
santunan klaim itu berasal dari sebagian dari alokasi premi yang Anda bayarkan. Bukankah itu mencerminkan sikap kita sebagai seorang penganut agama yang saleh? Lalu bagaimana caranya mengetahui apakah polis yang Anda punya saat ini bisa diklaim atau tidak? Jangan ragu untuk menghubungi perusahaan asuransi Anda secara langsung, datang ke customer service saat ini juga. Atau Anda bisa berkonsultasi dengan agen yang sudah memiliki lisensi dan yang sudah berpengalaman. Pastikan agen Anda adalah orang yang mengerti apa yang dia tawarkan. Bertanya lebih dini itu lebih baik daripada Anda tidak peduli terhadap polis Anda, cuma rutin bayar-bayar saja, karena begitu Anda membutuhkan, Anda akan mengalami kekecewaan karena Anda baru tahu ternyata isi polis Anda tidak sesuai. Anda tidak punya polis, itu berisiko. Anda punya polis pun juga berisiko. Sama-sama punya risiko, tetapi lebih baik Anda punya polis daripada tidak punya perlindungan sama sekali. Semoga bagikan informasi yang berguna ini kepada teman-teman Anda.